Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah tips yang ingin memiliki momongan, lebih tepatnya lagi menginginkan anak laki-laki. Wajar nggak kalau misalnya kita itu menginginkan anak laki-laki ataupun anak perempuan? Ya memang sangat wajar, namanya juga kita itu adalah manusia. Nah kemudian ada tipsnya cara untuk mempunyai anak jantan, anak laki-laki. Gimana caranya agar aku itu berikhtiar ingin mendapatkan momongan seorang anak laki-laki? Apakah ada keterangannya di dalam kitab? Jelas ada. Penjelasannya ada di dalam kitab Qurratul Uyun. Maka untuk yang pertama di dalam kitab Qurratul Uyun ini adalah posisi atau gaya terlebih dulu. Posisi apa? Tentu posisi ketika kita sedang melakukan ibadah suami istri. Maka kita bacakan dulu penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aroda. Kalau misalnya pasangan suami istri mengharapkan takwinal waladi zakaro. Misalkan kita sangat mengharapkan sekali, sangat menginginkan sekali seorang anak laki-laki. Maka ketika melakukan ibadah suami istri tersebut, bahkan ketika seorang suami sudah merasa ingin keluar, ingin inzal, maka perpindahannya kalau bisa agak miring ke arah lambung kanan. Dan juga memiringkan posisi sang istrinya juga ke arah sebelah kanan. Keterangan ini bukan hanya ada di dalam kitab Qurratul Uyun. Karena memang di dalam kitab yang lain juga memang sudah diperjelas. Maka sekali lagi, jadi kalau misalnya seorang suami sudah memuncak, sudah ingin inzal, maka kalau bisa posisi badannya itu agak dicondongkan ke arah sebelah kanan. Nah kemudian ketika sudah beres, maka untuk sang istri jangan dulu bergegas ke kamar mandi. Tetapi ia berdiam dulu, biarkan dulu sekitar 3 menit atau 5 menit. Jadi jangan dulu ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Kalau untuk sang suami ya tidak apa-apa karena ini untuk sang istri. Didiamkan dulu beberapa menit dan kemudian miring ke arah sebelah kanan. Maka didiamkan dulu sambil memiringkan badan ke arah sebelah kanan beberapa menit saja. Setelah itu barulah bisa lekas ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Nah seperti itu untuk posisi yang pertama yang ada keterangannya di dalam kitab Qurratul Uyun. Dan kemudian ketika melakukan ibadah suami istri tersebut, kalau bisa itu lebih mengoptimalkan sang suaminya itu penetrasinya itu untuk lebih dalam. Seperti itu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk mendorong akan sel spermanya tersebut agar sampai pada sel telur sang istri. Nah, maka dengan gayanya atau posisinya itu dapat mempengaruhi. Maka kalau misalnya menginginkan anak jantan, anak laki-laki, maka posisi yang seperti apa yang terbaik? Atau gaya yang seperti apa? Maka posisinya adalah woman on top atau doggy style. Nah ini biasanya posisi-posisi atau gaya-gaya yang diperkhususkan yang menginginkan anak laki-laki. Nah berarti sudah ada 2 hal yang kita ketahui. Nah kemudian selanjutnya kita berbicara dari segi makanan.
Kenapa? Apakah makanan itu berpengaruh? Memang sangat berpengaruh sekali. Kalau misalnya kita menginginkan anak laki-laki, maka makanan apa yang paling terbaik? Maka jawabannya adalah daging. Maksudnya daging di sini adalah protein. Bagi siapa ini? Bagi sang suami. Jadi untuk sang suaminya setiap hari itu harus memperbanyak proteinnya, makanan yang mengandung protein. Sementara untuk sang istrinya itu terbalik. Untuk sang istri lebih memperbanyak memakan sayuran. Ini bukan berarti makanan tidak seimbang, tetap saja harus seimbang. Hanya saja diperjelas di sini lebih dominan atau lebih banyak. Contohnya untuk sang suami, hari pertama memakan daging sapi, hari kedua daging ayam, bisa besoknya lagi telur, besoknya lagi tahu tempe. Pokoknya makanan yang dominannya itu terhadap protein. Sementara untuk sang istrinya terbalik. Lebih memperbanyak sayur sementara proteinnya agak sedikit berkurang. Nah itu untuk yang ketiga. Nah kemudian sekarang untuk yang keempat. Yaitu adalah waktu yang terbaik kita melakukan ibadah suami istri. Ya memang sebetulnya tidak ada waktu yang terbaik. Karena ya bebas, silahkan saja ketika mau ya silahkan lakukan seperti itu. Meskipun memang ada saat-saat masa ovulasi. Itu adalah masa yang terbaik, yaitu hari ke-14 ketika sang istri haid. Jadi harus dihitung dari hari pertama. Kalau misalnya haidnya itu 9 hari, kemudian kita suci, maka ketika kita suci itu berarti hari yang ke-10. Berarti hari ke-14, 15, 16, nah itu adalah saat masa-masa ovulasi. Jadi kalau bisa dan lebih bagusnya pada tanggal 14, sang suami itu harus lebih bersemangat untuk melakukan ibadah suami istrinya. Karena memang disitulah masa-masa yang terbaik untuk sang istri untuk dibuahi. Kemudian untuk tips yang selanjutnya harus bisa mengatur ritme. Suami istri itu harus bisa mengatur ritme kedua-duanya. Agar kedua-duanya itu sama-sama bisa keluar, sama-sama bisa inzal seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.